Pria ini bukan supir taksi biasa. Kita kembali ke masa muda Mas Jason. Di film ini dia berperan sebagai Frank, yaitu seorang supir taksi yang ternyata bukan supir biasa. Yup, dia adalah supir ilegal. Seperti yang dilihat, kali ini dia mengangkut segerombolan perampok. Frank punya peraturan khusus yang tidak boleh dilanggar oleh kliennya maupun oleh dirinya. Jadi, setiap kliennya ini order, Frank selalu menanyakan tentang berat, ukuran, dan juga tujuannya. Ternyata, segerombolan perampok ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal mengenai berat. Jadi, mereka ini kelebihan muatan. Sempat didesak untuk tetap jalan, Frank tidak bergeming. Dia tetap ingin seperti kesepakatan awal. Akhirnya, mau tidak mau, segerombolan perampok itu mengorbankan salah satu temannya untuk dikeluarkan dari mobil itu. Setelah dianggap sesuai dengan kesepakatan, barulah Frank menjalankan mobilnya. Terjadi kejar-kejaran antara Frank dan juga para polisi. Di sini terlihat sekali kalau misalnya Frank ini sudah memikirkan rute, strategi, dan juga terlihat sangat profesional dalam menyetir. Akhirnya Frank berhasil lolos dari kejaran polisi. Ketika sampai di tempat tujuan, tiba-tiba saja segerombolan perampok ini mengubah tujuan mereka. Mereka bahkan sampai menambah uang kepada Frank. Tentu saja Frank menolak tawaran itu karena rules number one, tidak boleh melanggar kesepakatan awal. Setelah orderannya selesai, Frank pun langsung pulang ke rumah. Dia langsung mencuci mobilnya, lalu menonton berita. Ternyata segerombolan perampok yang tadi dia bawa tertangkap oleh polisi. Tiba-tiba saja dia didatangi oleh inspektur dari kepolisian. Namanya adalah Tarkoni. Tapi dari cara mereka mengobrol, sepertinya mereka berdua ini sudah kenal lama. Tujuan bapak ini adalah untuk mengecek mobilnya Frank. Karena tipe mobilnya Frank ini sama seperti mobil yang digunakan perampok tadi. Frank menjawab dengan santai dan sama sekali tidak gugup. Dia mempersilahkan Pak Tarkoni untuk mengecek mobilnya. Dari percakapan ini pula lah diketahui bahwa Frank adalah mantan anggota militer. Tidak menemukan tanda-tanda kecurigaan, akhirnya Pak Tarkoni pun pergi. Tidak lama, orderan yang lain pun datang. Orderan kali ini adalah mengantarkan barang. Dari sini diketahui bahwa aturan kedua adalah tidak menyebut nama. Dia tidak ingin tahu siapa pengantar ataupun penerima barang tersebut. Bahkan, Frank sendiri tidak memberitahu namanya kepada klien. Rule 2, no names. Besok paginya, dia pun COD barang yang akan dikirim di tempat yang sudah ditentukan. Setelah menerima barang tersebut, Frank pun langsung pergi ke tempat tujuan. Hari apes memang tidak ada di kalender, tapi tiba-tiba saja ban mobil Frank bocor. Ketika Frank mau mengambil ban cadangan, disinilah dia mengetahui bahwa barang yang dia kirim bukan barang biasa. Yap, ternyata itu adalah seorang manusia. Ini adalah rules dia yang terakhir, yaitu jangan pernah membuka paket. Setelah mengganti ban, Frank pun melanjutkan perjalanan. Dia singgah sebentar untuk beristirahat. Di sini dia sangat penasaran dengan paket yang akan dia antar. Tapi dia juga sadar bahwa aturan itu tidak boleh dilanggar. Tidak bisa membendung rasa penasarannya, akhirnya untuk pertama kalinya Frank ini melanggar aturannya sendiri. Paket pun dibuka, ternyata isinya adalah seorang perempuan cantik.
Frank hanya memberikannya minum lalu meletakkannya lagi ke dalam tas dan melanjutkan perjalanan. Karena tadi lakbannya disobek, perempuan ini berisik banget sepanjang perjalanan. Akhirnya Frank berhenti dan mengecek keadaannya. Ternyata perempuan ini bilang dia ingin buang air kecil. Mau tidak mau, Frank pun mengizinkannya. Dia mengikatkan sebuah tali kepada perempuan itu supaya perempuan itu tidak kabur. Breaking the rules. 15. Setelah menunggu beberapa menit, Frank merasa kalau ini terlalu lama. Jadi dia menarik talinya dan tali terputus, perempuan itu sudah kabur. Tapi karena Frank ini dulunya mantan pasukan khusus di militer, tidak perlu waktu lama untuk dia menemukan perempuan itu. Ketika mau membawa perempuan itu ke mobil, ternyata sudah ada 2 polisi yang sedang mengecek mobil Frank. Dengan cepat Frank menghabisi kedua polisi itu dan langsung melanjutkan perjalanan. Frank tiba di tempat tujuannya, yaitu kediaman seorang pemimpin mafia yang bernama Wall Street. Karena kedatangannya agak terlambat, Street sempat curiga nih kepada Frank. Lalu Street meminta tolong lagi nih kepada Frank untuk mengantarkan sebuah paket. Frank pun setuju. Setelah menerima paketnya, Frank langsung berangkat ke tempat tujuan. Di tengah perjalanan dia istirahat dulu nih. Nah, pas mau berangkat lagi, tiba-tiba saja mobilnya meledak. Yap, ternyata paket itu berisi bom. Entah apa maksud Street meledakkan mobilnya Frank. Frank pun kembali ke kediamannya Street untuk meminta pertanggungjawabannya. Sesampainya di kediamannya Street, Frank ini langsung dihadapi oleh bawahan-bawahannya Street. Dengan cepat dia menghabisi semua bawahan-bawahan Street hanya sendirian. Tapi sayangnya dia tidak berhasil menemukan Street. Frank pun membawa mobil Street, ya hitung-hitung sebagai ganti mobil dia yang meledak tadi. Baru aja dia mau bernapas lega, tiba-tiba dia dikagetkan oleh seorang perempuan. Yap, perempuan yang tadi ternyata sudah ada di dalam mobil. Tapi lagi-lagi sisi kemanusiaan Frank memaksa dia untuk membawa pulang perempuan itu. Sesampainya di rumah, diketahuilah nama perempuan itu adalah Lai. Karena pikiran Frank ini sangat kacau dan harinya sangat-sangat apes, dia memutuskan untuk beristirahat. Di sini Frank hanya bilang terserah apa yang mau dilakukan oleh Lai. Frank berharap sih ketika dia bangun tidur, Lai ini sudah tidak ada di rumahnya. Sementara itu, Street berkunjung ke rumah sakit di mana anak buahnya ini dirawat. Dia menanyakan kepada anak buahnya ini siapa yang melakukan itu semua. Si pengantar, bos. Setelah mengetahui itu, alih-alih memberi perhatian kepada anak buahnya yang sedang terluka, Street ini justru menghabisi nyawa anak buahnya tersebut. Kita kembali ke kediamannya Frank. Harapan hanyalah sebuah harapan. Frank kira Lai ini sudah tidak ada di rumah dia. Ternyata, Lai memilih untuk tetap tinggal di rumah Frank. Lai ini bahkan membuatkan sarapan untuk Frank. Ketika Lai mau mengambil susu, tiba-tiba saja Inspektur Tarkoni sudah ada di depan pintu. Sure, come on, please. Di sini Pak Tarkoni sedang menyelidiki kasus mobil yang terbakar. Dan dia menemukan plat mobil dari mobil yang terbakar itu adalah milik Frank. Dan dia juga mengungkapkan kalau ada 2 polisi yang terjebak di dalam bagasi mobil itu. Di sini Frank bilang kalau mobil dia itu dicuri. Dan niatnya dia ingin membuat laporan hari ini. Lai pun ikut menambahkan bahwa dialah yang memberi tumpangan kepada Frank ketika mobil dia itu dicuri.
Terlihat dari ekspresi Pak Tarkoni, sepertinya beliau ini tidak percaya dengan ucapan Frank dan juga Lai. Dia pun meminta untuk diizinkan mengecek mobilnya Lai. Lalu, Pak Tarkoni ini juga meminta Frank dan juga Lai untuk pergi ke kantornya memberi keterangan terkait kehilangan mobilnya. Belum sampai 1 jam Pak Tarkoni pergi, tiba-tiba saja rumahnya Frank ini dibom. Good, let's go. Tidak sampai di situ, rumah Frank ini juga dibombardir dengan ribuan tembakan. Untungnya, rumahnya ini sudah Frank desain memiliki pelarian yang langsung ke laut. Tidak hanya itu, Frank juga sudah menyediakan tabung oksigen untuk berjaga-jaga apabila situasi seperti ini terjadi. Akhirnya mereka berdua bisa lolos dari maut. Mereka berdua sampai ke sebuah rumah, entah ini rumah Frank ataupun bukan, tapi dari gelagat Frank, sepertinya ini bukan rumah Frank. Siangnya, Lai dan Frank pun ke kantor Pak Tarkoni. Di sini mereka dicecar berbagai pertanyaan karena bukan lagi kehilangan mobil, tapi rumahnya sampai kebakar. Pak Tarkoni menanyakan kepada Frank pekerjaan apa yang sekarang dia lakukan dan apakah ada musuh yang mengincarnya. Lagi-lagi Frank tidak mau mengakuinya. Dia tetap tutup mulut dengan apa yang terjadi saat ini. Ketika Pak Tarkoni sedang keluar, Lai ini dengan cepat mengambil alih komputer Pak Tarkoni dan mencari data mengenai Wall Street. Untungnya dia berhasil mendapatkannya sebelum Pak Tarkoni ini kembali lagi ke ruangan. Sebelum mereka berdua ini pulang, Pak Tarkoni ini menawarkan sebuah penginapan dan juga sejumlah uang. Tentu saja Frank menolaknya. Tapi uangnya langsung diambil oleh Lai. Lai langsung mengajak Frank untuk pergi ke tempat street. Tapi tentu saja Frank menolaknya. Dia tidak ingin terlibat lebih jauh lagi. Bagi Frank, ini adalah kesempatan emas untuk memulai kehidupan baru. Karena street dan gengnya pasti mengira bahwa mereka telah berhasil menghabisi Frank. Tapi Lai berkata bahwa sekitar 400 orang Hong Kong itu diselundupkan untuk dijadikan budak, termasuk di dalamnya terdapat ayah, adik, dan juga saudara Lai yang lain. Mendengar hal itu, sisi kemanusiaan Frank mendorong Frank untuk membantu Lai. Frank dan juga Lai berhasil masuk ke ruang kerjanya Street. Lai pun langsung mencari kode kontainer yang membawa ratusan korban penyeludupan. Tapi hasilnya nihil. Tidak lama, ada seseorang yang masuk. Ternyata itu adalah ayah Lai. Lagi-lagi Lai ini berbohong kepada Frank. Ayah Lai ini tidak menjadi korban penyeludupan. Justru, ayah Lai inilah dalang dari semua ini. Dia adalah seorang pemimpin mafia yang bekerja sama dengan Street. Pada akhirnya, usaha Lai ini sia-sia karena ujung-ujungnya dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada ayahnya. Frank pun terdesak dan hampir dibunuh oleh orang-orang mereka. Untungnya, Pak Tarkoni ini tiba-tiba datang ke ruang kerja Street. Street beralibi bahwa Frank ini adalah pelaku penculikan dan juga pemerasan terhadap rekan kerjanya, yaitu ayah Lai. Frank pun langsung dibawa oleh para polisi itu. Ketika Frank sadar, dia sudah ada di kantor polisi. Akhirnya Frank pun bercerita kepada Pak Tarkoni apa yang sebenarnya terjadi. Kata Pak Tarkoni, kasus seperti ini sulit untuk diselesaikan dengan cepat karena prosesnya pasti sangat lama dan bertahap. Tapi menurut Frank, dia bisa menyelesaikannya kurang dari 12 jam. Tentu saja Pak Tarkoni ini percaya dengan kemampuan Frank secara dulunya dia adalah pasukan khusus. Tapi yang sekarang harus dia pikirkan adalah bagaimana cara untuk keluar dari kantor polisi ini. Dan satu-satunya cara adalah
If this is how you're trying. Frank pun berangkat ke tempat Street berada. Sesampainya di pelabuhan, Frank langsung menyisiri setiap kontainer menggunakan stetoskop. Tapi dia tidak menemukan apapun. Karena ternyata kontainer yang mengangkut korban itu sudah siap untuk diberangkatkan. Di sisi lain, Lai yang sedang disekap mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya. Ketika komplotan mafia itu akan berangkat, terdengar suara tembakan. Akhirnya keberadaan Frank diketahui oleh komplotan mafia ini. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Akhirnya, Frank berhasil sampai ke kontainer, tapi supir kontainer yang melihatnya berusaha untuk menjatuhkannya. Pada akhirnya, dia terjatuh ke kendaraan lain. Komplotan mafia yang melihatnya langsung menyusul Frank. Di sini, Frank benar-benar sendiri menghadapi puluhan anggota mafia. Anggota mafia ini tidak ada habisnya, mereka terus menyerang Frank. Melihat di dekat situ ada oli, dia pun menumpahkan oli agar mempersulit ruang gerak para musuh. Dia juga melumuri tubuhnya menggunakan oli supaya tidak bisa ditangkap oleh para mafia itu. Tidak sampai di situ, datang lagi komplotan mafia yang menggunakan senjata. Akhirnya, Frank pun melompat ke laut. Bukan Frank namanya kalau dia tidak bisa lolos. Dia pun menyusul menggunakan mobil. Karena dipaksa ngebut, mobil ini pun rusak parah. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba lewatlah sebuah pesawat yang biasanya digunakan untuk menyiram pestisida di ladang. Frank pun langsung mengikuti pesawat itu dan meminta tolong kepada pemiliknya. Sebelum terjun, Frank ini meminta kepada pemilik pesawat itu untuk menghubungi polisi. Akhirnya Frank pun bisa mendarat dengan sempurna di atas kontainer. Frank pun berhasil mengambil alih kemudi. Dia menjatuhkan driver kontainer tersebut. Street dan juga ayahnya Lai tidak tinggal diam. Mereka langsung menembaki Frank. Dengan berbagai cara, akhirnya Street bisa naik ke kontainer. Di sini terjadi perkelahian dalam memperebutkan kemudi. Frank masih bisa berpegangan di bagian bawah kontainer. Hal itu diketahui oleh ayahnya Lai. Ayahnya Lai pun mulai menyerang Frank. Akhirnya, Frank bisa merebut kembali kursi kemudi dan menjatuhkan Street ke jalan. Kontainer itu pun menepi di pinggir pantai. Ketika sampai, tiba-tiba saja Frank ditodong oleh pistol oleh ayahnya Lai. Di sini Frank diajak menjauh dari kontainer dan dibawa ke tepi jurang. Tapi tiba-tiba saja dikira Frank dia tertembak, ternyata yang tertembak justru bos mafia ini. Dan yang menembak adalah anaknya, tidak lain Lai. Tidak lama polisi pun datang dan para korban penyelundupan ini akhirnya bisa selamat. Cerita pun selesai. Film dari Mas Jason ini memang tidak pernah mengecewakan ya teman-teman. Dan film The Transporter sendiri ini ada yang kedua dan ketiga. Mungkin next time Yunonton bakal bikin alur cerita The Transporter yang kedua dan ketiga ya teman-teman. Seperti biasa aku bakal ngingetin kalau kalian suka dengan alur cerita ini,
Silahkan di like dan di subscribe, dan juga jangan lupa untuk menonton film aslinya ya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi.